Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nela Rahma dari kelas Literasi Digital D Akuntansi akan mempresentasikan materi tentang urgensi literasi digital atau pentingnya literasi digital. Sebelum membahas pentingnya literasi digital, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai apa itu literasi. Jadi literasi atau literature dalam bahasa Inggris mendeskripsikan literasi sebagai dasar dari pengetahuan manusia yang terus berkembang. Sedangkan digital berasal dari kata digitus dalam bahasa Yunani yang berarti jari jemari. Selanjutnya, pengertian literasi. Literasi adalah seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kemampuan literasi seorang itu atau tingkat keahliannya berbeda-beda. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan literasi digital? Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh terhadap hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Elemen-elemen untuk mengembangkan literasi digital. Yang pertama, kultural. Kultural maksudnya adalah kemampuan untuk memahami berbagai konteks dalam dunia digital. Yang kedua, kognitif. Kognitif yaitu daya pikir dalam menganalisis dan menilai konten atau isi. Yang ketiga, komunikatif. Komunikatif maksudnya adalah memahami bagaimana sistem jaringan komunikasi digital. Yang keempat, percaya diri. Yang kelima, kreatif atau melakukan hal baru dengan cara yang kreatif. Yang keenam, konstruktif, yakni menciptakan ulang sesuatu dengan ahli dan aktual. Yang ketujuh, berpikir kritis, yakni kritis dalam melihat konten atau isi. Yang terakhir, bertanggung jawab secara sosial. Selanjutnya, manfaat literasi digital. Yang pertama, menghemat waktu. Literasi digital dapat menghemat waktu dengan misalnya mencari referensi di internet yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, lebih hemat biaya. Banyak website atau aplikasi gratis di internet yang menawarkan diskon. Yang ketiga, memperluas jaringan. Misalnya menambah teman baru dari berbagai wilayah dan negara melalui media sosial. Manfaat yang keempat adalah membuat keputusan yang lebih baik, misalnya dengan mencari tahu dan membandingkan harga sebuah produk melalui internet. Yang kelima, belajar lebih cepat dan efisien, misalnya mencari arti kata tertentu yang menggunakan aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia di internet atau daring. Selanjutnya, manfaatnya adalah memperoleh informasi terkini dengan cepat. Misalnya, mengetahui kondisi lalu lintas terkini dengan menggunakan aplikasi, atau mengetahui suhu di tempat kita, atau perkiraan cuaca. Manfaat selanjutnya adalah ramah lingkungan, yakni dengan menghemat kertas, menggunakan buku elektronik. Penggantinya ada buku elektronik. Manfaat terakhir adalah memperkaya keterampilan
Contohnya adalah membuat percobaan sains dengan melihat tutorial yang ada di internet. Biasanya ini anak sains itu melakukan percobaan atau penelitian, dan itu bisa dilihat di internet cara-caranya bagaimana. Selanjutnya, pembahasan inti adalah mengapa literasi digital begitu penting. Yang pertama, dapat membuat kita berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Manfaat selanjutnya adalah dapat memecahkan masalah. Misalnya, saya sebagai mahasiswa diberi tugas oleh dosen, dan tugas tersebut ternyata tidak ada jawabannya di buku. Kita bisa mencari jawaban melalui internet atau Google. Jadi masalah terpecahkan. Selanjutnya adalah berkomunikasi menjadi lebih lancar. Karena ada internet, kita bisa berkomunikasi dengan lancar melalui media sosial. Selanjutnya adalah dapat memperkuat kapasitas masyarakat menghadapi revolusi industri 4.0. Jadi masyarakat ini tidak boleh juga ketinggalan dengan kemajuan teknologi. Dengan adanya literasi digital ini bisa memperkuat kapasitas masyarakat itu jadi masyarakat itu menjadi tidak kuno atau tidak ketinggalan zaman. Jadi dengan literasi digital bisa membuat masyarakat tidak buta terhadap teknologi. Selanjutnya adalah dapat berkolaborasi dengan lebih banyak orang atau bekerja sama dengan lebih banyak orang. Selanjutnya, melawan konten negatif yang tersebar di internet. Dengan literasi digital ini membuat kita lebih mencari informasi itu dengan berhati-hati. Kita harus bisa membedakan mana informasi yang benar atau informasi yang hoax. Contoh kegiatan literasi digital. Yang pertama, kegiatan literasi digital di sekolah. Adanya penyediaan kelas virtual sehingga siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Kelas virtual ini misalnya berupa aplikasi Google Zoom dan Google Meet. Yang kedua, berkomunikasi antar warga sekolah atau warga kampus menggunakan teknologi digital seperti email dan media sosial. Media sosialnya berupa WhatsApp atau Instagram, Telegram, dan itu juga berguna untuk sekolah atau kampus. Misalnya kita membuat grup kelas, itu berguna sekali karena di situ tersedia informasi kelas tersebut. Selanjutnya adalah pengarsipan digital, misalnya dengan menggunakan Google Drive. Yang kedua, kegiatan literasi digital di rumah. Contohnya membuat dokumen keluarga dengan foto atau video. Kita perlu mengetahui literasi digitalnya ya, agar video dan foto yang dihasilkan itu juga bagus dan berkualitas. Contoh selanjutnya adalah menjelajahi atau browsing informasi di internet bersama anggota keluarga. Misalnya ada berita terbaru, kita bisa mencari atau browsing di internet bersama keluarga. Selanjutnya adalah menonton film di internet. Contohnya adalah misalnya sekarang ada TV atau televisi yang menggunakan internet. Jadi di situ bisa mendownload aplikasi-aplikasi untuk menonton film. Jadi kita perlu literasi mengenai itu. Contoh selanjutnya, memasak dengan menggunakan tutorial resep dari internet. Misalnya dengan melihat YouTube atau Google, jadi kita bisa mengetahui resep terbaru yang belum pernah kita coba. Selanjutnya adalah yang ketiga, kegiatan literasi digital di masyarakat. Contohnya, menggunakan media sosial untuk peningkatan usaha dan kewirausahaan. Misalnya di suatu lingkungan masyarakat, terdapat usaha stok bunga atau tambak ikan, dan kita bisa menggunakan internet untuk mempromosikannya. Contoh kedua,
penggalaan dana sosial. Misalnya dana untuk penggalangan dana Palestina. Jadi kita bisa menggunakan media sosial untuk mempromosikan, atau kita misalnya membuka donasi dan kita mempromosikan pembukaan donasi tersebut di internet atau media sosial atas nama lokasi tempat masyarakat tersebut. Yang ketiga adalah menggunakan petisi daring atau online untuk kontrol sosial. Yang terakhir adalah mencari pekerjaan. Bisa kita dapatkan di lingkungan masyarakat atau bisa juga di website LinkedIn atau di media sosial lainnya. Selanjutnya adalah pentingnya literasi digital bagi perusahaan. Literasi digital juga berperan penting dalam perusahaan. Saat ini, industri dipengaruhi oleh keterampilan digital. Banyak perusahaan bersaing satu sama lain dalam hal penerapan digital. Penting bagi perusahaan untuk mengembangkan dan melatih karyawannya jika ingin perusahaan menjadi kompeten secara digital. Tanpa pelatihan digital yang sesuai, kemungkinan besar karyawan akan merasa tidak termotivasi atau bahkan bekerja kurang optimal bagi perusahaan. Meningkatkan keterampilan staf dengan kemampuan digital yang berguna untuk kinerja karyawan dan berperan besar dalam transisi digitalisasi dalam perusahaan, sehingga perusahaan dapat bersaing dengan kompetitor berbantuan implementasi teknologi digital. Jadi manfaat literasi digital untuk perusahaan itu yang pertama adalah memotivasi karyawannya. Yang kedua, manfaatnya adalah meningkatkan produktivitas. Manfaat ketiga adanya literasi digital di perusahaan adalah menaikkan pendapatan. Dengan adanya literasi digital ini, diharapkan karyawan mampu menjadi fondasi bagi perusahaan untuk bertahan di tengah persaingan dan menjaga mutu proses produksi. Produk perusahaan yang dihasilkan pun juga semakin berkualitas dan mudah diterima oleh masyarakat. Pada akhirnya, manfaat teknologi digital tidak hanya berdampak bagi masyarakat, tapi berdampak juga pada perkembangan ekonomi secara keseluruhan. Jadi, kesimpulannya adalah kemampuan literasi digital ini tidak hanya berlaku pada kemampuan dalam mengoperasikan komputer, tetapi juga disertai dengan kemampuan memahami, mengolah, dan mengaplikasikan informasi secara tepat dalam berbagai bentuk. Dengan adanya kemampuan literasi digital, masyarakat akan cenderung memiliki kemampuan berpikir kritis dan kreatif, serta memiliki pola pemikiran yang berbeda karena tidak adanya keterbatasan dalam mendapatkan pengetahuan. Masyarakat yang berhasil memiliki kemampuan literasi digital yang baik akan mampu menerima dan mengolah informasi dan mampu mengaplikasikan informasi tersebut secara benar, sehingga masyarakat tidak mudah menerima informasi yang tidak benar serta mampu menghindari risiko seperti terjebak dalam cybercrime. Itulah presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can gather